Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai perumusan strategi tindakan dan respons. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan mengenai strategi. Jadi strategi ini dibagi menjadi dua, antara proaktif dan juga reaktif. Strategi proaktif adalah strategi yang melibatkan publik. Dua jenis strategi proaktif juga berupa tindakan dan komunikasi. Strategi proaktif dapat menjadi paling efektif karena diimplementasikan sesuai dengan perencanaan organisasi. Sedangkan strategi reaktif ini adalah sebaliknya. Strategi reaktif ini menanggapi pengaruh dan peluang dari lingkungan sekitar organisasi. Nah, strategi proaktif ini saya akan menjelaskan mengenai aksi kategori. Yang pertama itu dari strategi humas proaktif itu melibatkan strategi tindakan nyata yang dilakukan oleh organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Jadi ada 7 kategori dalam strategi aksi ini. Yang pertama itu penampilan organisasi atau peningkatan kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah apa yang dilakukannya dibandingkan dengan apa yang dikatakannya. Jadi memastikan bahwa organisasi bekerja pada tingkat kualitas tertinggi untuk pelanggannya. Jadi apabila yang diinginkan pelanggan itu tentunya pasti produk yang berkualitas, nilai yang baik, pelayanan yang baik, lalu harga yang wajar. Jadi mereka ini juga mengharapkan organisasi yang mereka pilih itu untuk dilindungi menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Terus dalam bukunya Building Your Company's Good Name dari Davis Young 1996 mencatat bahwa reputasi yang baik dibangun berdasarkan kinerja, bukan hanya sebuah kata-kata. Jadi salah satu prinsip PR yang efektif adalah adaptasi, kemampuan organisasi untuk menciptakan keselarasan antara dirinya dengan publik utamanya. Yang kedua ada keterlibatan audiens atau taktik komunikasi dua arah. Jadi tuh keterlibatan audiens ini ada 4 kalau nggak salah. Jadi kita bahas yang pertama itu tentang minat audiens. Jadi minat relevan audiens itu diutamakan daripada kebutuhan sumber pesan atau organisasi sponsor kita. Jadi seperti sejauh mana sih informasi yang dianggap dapat diterapkan oleh audiens kita. Yang kedua itu ada partisipasi audiens, yaitu dibangun di atas aktivitas yang membawa anggota individu dari publik ke dalam kontak langsung dengan produk layanan organisasi. Jadi kayak seperti Departemen Kepolisian menggunakan program tumpangan untuk warga. Jadi pandangan warga itu mengenai komunitas mereka ketika berpatroli itu baik. Terus yang ketiga itu ada umpan balik audiens, yaitu menciptakan cara yang nyaman bagi audiens Anda untuk menanggapi pesan dan terlibat dalam dialognya langsung. Jadi teknik ini tuh seperti sesi tanya jawab atau situs web interaktif, atau perusahaan juga bisa membuat hotline keluhan konsumen sebagai bentuk umpan balik. Jadi kayak audiens itu menceritakan keluhan tersebut, jadi membuat audiens itu lebih baik dan lega tentang produk atau layanan yang mereka keluhkan. Dan yang keempat itu yang terakhir, acara pemicu. Jadi contohnya itu peristiwa pemicu kayak pidato yang diakhiri dengan ajakan kepada hadirin untuk menandatangani petisi, atau acara open house yang diakhiri dengan kesempatan untuk bergabung. Jadi biasanya ini terjadi spontan dan praktisi PR itu memanfaatkan peluang tersebut. Terus yang ketiga dalam tindakan proaktif ini yaitu acara spesial, acara khusus yang berguna untuk menghasilkan partisipasi penonton. Jadi acara khusus adalah kegiatan yang dipentaskan juga sebuah acara semu, kegiatan yang dikembangkan atau diatur oleh organisasi untuk mendapatkan perhatian dan penerimaan publik. Kategori yang keempat itu ada pengembangan aliansi dan koalisi. Jadi sebuah aliansi ini cenderung menjadi hubungan kerja informal dan juga dia terstruktur longgar dan mungkin kecil di antara organisasi lainnya. Lalu koalisi. Kalau koalisi itu adalah hubungan serupa yang sedikit lebih formal dan terstruktur daripada aliansi. Jadi aliansi dan koalisi ini berusaha untuk menjalin hubungan dengan kelompok yang memiliki nilai dan kepedulian yang sama. Jadi organisasi itu mencoba untuk menggabungkan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menembus hambatan ketika mencoba untuk berhubungan dengan publik mereka. Jadi beberapa aliansi ini melibatkan orang seperti pelanggan atau selebriti daripada organisasi saja. Terus kategori yang kelima itu ada sponsor. Sponsor adalah strategi penting untuk program. Ini melibatkan baik menyediakan program secara langsung atau menyediakan keuangan atau personel atau sumber daya lain yang dibutuhkan program. Terus habis itu sponsor ini pasti
dipastikan ada hubungan logis antara aktivitas yang disponsori dan tujuan atau misi organisasi. Jadi misalnya sebuah perguruan tinggi ini mungkin menjadi tuan rumah pelatihan untuk jurnalis sekolah menengah, atau toko buku mungkin mendukung program literasi. Jadi itu saling berkesinambungan dan berkaitan. Dan juga beberapa sponsorship didasarkan pada hubungan pemasaran yang ada. Terus kategori yang keenam itu ada filantropi strategis organisasi. Jadi organisasi sponsor yang sukses itu menemukan cara untuk menarik visibilitas yang berkelanjutan dan memiliki manfaat reputasi, di mana bisnis menandai atau mendukung gerakan hubungan masyarakat dengan memperhatikan karyawan dan pelanggan mereka. Jadi filantropi strategis ini lebih dari sekedar amal, dan terkadang filantropi ini juga berbentuk dukungan secara finansial. Terakhir itu aktivisme yang ketujuh. Jadi strategi konfrontatif ini berfokus pada komunikasi persuasif dan model advokasi hubungan masyarakat. Jadi ini tuh strategi yang kuat untuk digunakan hanya setelah mempertimbangkan pro dan kontra dengan cermat. Jadi aktivisme ini menawarkan banyak kesempatan bagi organisasi untuk mempresentasikan pesan mereka dan meningkatkan hubungan mereka dengan publik. Jadi khususnya anggota dan simpatisan mereka. Dan aktivisme ini umumnya berkaitan dengan penyebab atau gerakan. Jadi seperti masalah sosial, masalah lingkungan, masalah politik, dan lain-lain, mereka tuh aktif. Terus habis itu aktivisme ini yang efektif seringkali itu memiliki unsur daya tarik visual, jadi lebih dari aksi publisitas saja. Jadi acara aktivitas melibatkan tindakan yang layak diberitakan yang dilakukan sebanyak mungkin untuk publik. Lalu kita lanjut kepada strategi proaktif yang kedua, yaitu komunikasi. Terus ini tuh dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada satu, publisitas. Jadi perhatian yang diberikan oleh media berita kepada organisasi. Jadi direktur program ini biasanya pemimpinnya itu seringkali menaruh kepercayaan pada premis bahwa perhatian publik itu baik. Jadi percaya ada hubungan sebab akibat antara publisitas dan juga dukungan publik. Jadi mereka sering menekankan spesialis humas untuk mengadakan konferensi pers atau mendistribusikan rilis berita, dan sebaliknya itu mengundang media untuk melaporkan kegiatan dan keprihatinan organisasi. Jadi nilai yang mendasari publisitas adalah dukungan pihak ketiga untuk pesan organisasi. Ini tuh mengacu pada kredibilitas ekstra yang datang dengan dukungan dari agen luar dan tidak memihak siapapun. Jadi kredibel media yang digunakan itu seperti kayak reporter, editor, direktur berita, blogger, dan pihak lain yang mengontrol akses ke media. Menghasilkan berita informasi yang layak diberitakan kepada publik. Jadi kredibilitas bertumpu pada kemampuan untuk menentukan apa yang dapat diberitakan dan apa yang bukan melalui fakta dan informasi. Jadi, apabila informasi tertentu yang didapatkan hanya sedikit, maka informasi tersebut tidak layak diberitakan kepada media. Tetapi ada dua hal yang mungkin bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan membawa informasi langsung ke publik kita. Jadi, misalnya kita menghindari media dan menggunakan alat organisasi kita sendiri seperti website, brosur, dan lain-lain. Lalu alternatif kedua adalah menghasilkan aktivitas yang layak diberitakan bagi sebuah organisasi. Jadi secara kreatif dan strategis ini mengembangkan pendekatan yang akan menjadi layak diberitakan. Lalu ada beberapa cara untuk menghasilkan berita untuk sebuah organisasi. Yang pertama itu berikan penghargaan untuk menarik perhatian pada nilai-nilai dan isu. Yang kedua, adakan kontes untuk melibatkan orang lain dalam nilai dan masalah Anda. Yang ketiga, pilih personel untuk memimpin program baru atau memulai proyek baru. Terus melakukan penelitian dan mengeluarkan laporan tentang kebutuhan atau masalah lokal. Lalu berikan pidato kepada audiens yang signifikan dan beritahu kepada media tentang hal itu. Yang terakhir itu libatkan seseorang selebritas untuk mengunjungi dan atau berbicara dengan organisasi Anda tentang topik yang menjadi perhatian Anda. Selanjutnya, yang ketiga, informasi yang layak diberitakan. Menyajikan informasi yang layak diberitakan adalah suatu keharusan bagi setiap organisasi yang berharap untuk menggunakan berita tersebut
untuk membawa pesannya dan menangkap kepentingan publiknya. Untuk komunikasi ahli strategi, berita adalah salah satu strategi proaktif terkuat karena sesuatu yang benar-benar layak diberitakan hampir dijamin untuk mendapatkan perhatian media berita dan melalui mereka, publik organisasi lainnya. Bahkan, jika Anda menyampaikan pesan melalui pesan pribadi atau saluran organisasi, perlu diingat bahwa audiens Anda akan lebih tertarik pada berita yang layak. Selanjutnya, yang keempat, komunikasi transparan. Konsep yang relatif baru merupakan ide penting dalam mengembangkan kehumasan yang proaktif dalam strategi komunikasi. Komunikasi transparan adalah istilah yang diberikan untuk pengertian yang terbuka dan aktivitas yang dapat diamati oleh organisasi, membantu publik memahami organisasi, dan mendukung tindakannya. Komunikasi transparan yang berhubungan dengan tujuan kesadaran untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Banyak upaya komunikasi telah gagal karena publik mengetahui fakta tetapi tidak mengetahui alasan di baliknya. Dalam setiap situasi, organisasi yang bersangkutan menuai kritik karena gagal memberikan alasan yang masuk akal untuk rencananya. Publik dibuat terkejut, bingung, dan hanya sebagian yang terinformasi. Fakta telah diberikan, tetapi tidak ada yang meyakinkan alasan untuk keputusan dan rencananya. Selanjutnya, teori media dan hubungan masyarakat. Secara umum, wawasan tentang masalah dimulai dengan psikologi sosial. Secara khusus, 3 teori berguna dalam membahas peran media berita. Yang pertama, teori pengaturan agenda. Peneliti komunikasi dan praktisi hubungan masyarakat percaya bahwa ada jalan tengah antara efek kuat dan efek minimal media. Menurut teori ini, media berita tidak cukup kuat untuk memaksa khalayak bereaksi dengan cara tertentu, tetapi mereka juga bukan tidak jelas. Lalu yang kedua, teori priming. Konsep teoritis lainnya adalah framing, yang menjelaskan bagaimana media mengatur panggung untuk menyediakan konteks wacana publik tentang suatu topik. Pengamatannya adalah bahwa jumlah waktu dan ruang yang dicurahkan media untuk suatu isu membuat audiens menerima dan mungkin mengingatkan audiens ke tema-tema tertentu. Yang ketiga itu teori framing. Sebuah teori yang terkait dan mungkin lebih berguna berkaitan dengan pembingkaian. Ini berfokus pada presentasi cerita dan mengatur wacana tentang topik. Framing menjelaskan bagaimana media menyediakan perspektif atau kerangka acuan yang mempengaruhi wacana publik tentang suatu topik. Selanjutnya, strategi humas reaktif. Ketika tuduhan atau kritikan lain telah dibuat atau ketika sebuah organisasi telah dikunjungi oleh kesulitan atau lebih buruk, ahli strategi hubungan masyarakat dilemparkan ke dalam mode reaktif. Sebagai tanggapan ke kekuatan luar, organisasi harus mengembangkan tujuan seperti mendapatkan publik, mempertahankan dan memulihkan reputasi, dan membangun kembali kepercayaan dan dukungan. Strategi reaktif yang pertama yaitu tindakan pencegahan. Salah satu jenis strategi yang melibatkan serangan preemptif yang dilakukan sebelum oposisi meluncurkan tuduhan pertamanya terhadap organisasi, yaitu prebutal. Strategi sebuah organisasi merilis berita buruk tentang dirinya sendiri disebut prebutal. Syarat sendiri merupakan plesetan dari kata rebutal. Sebuah prebutal adalah serangan preemptif ketika berita buruk adalah tidak bisa dihindari. Di era pesan viral saat ini di lingkungan sosial politik yang serba bisa, prebutal menjadi upaya biasa untuk mengempiskan argumen yang berlawanan, bahkan sebelumnya mereka buat. Strategi reaktif yang kedua itu respon serangan. Perencana hubungan masyarakat terkadang menggunakan strategi respon ofensif seperti menyerang, rasa malu, kaget, atau ancaman dalam menanggapi kritik.
Ini didasarkan pada premis bahwa organisasi beroperasi dari posisi yang kuat dalam menghadapi oposisi. Berikut ini gambaran umum dari masing-masing strategi tersebut. Yang pertama, attack atau menyerang. Serangan adalah strategi respon ofensif untuk mengklaim bahwa tuduhan kesalahan adalah upaya untuk meragukan reputasi organisasi oleh penuduh yang lalai atau jahat. Seringkali tujuan dibalik strategi ini adalah untuk mendorong lawan untuk mundur atau setidaknya untuk menahan diri dari kritik di masa depan. Gunakan pendekatan ini hanya ketika kasus yang kuat dapat dibuat bahwa penuduh telah terlalu melebih-lebihkan keterlibatan organisasi dalam suatu masalah. Yang kedua, embarrassment atau rasa malu. Sebuah strategi ofensif berkaitan dengan rasa malu, di mana sebuah organisasi mencoba untuk mengurangi pengaruh lawan dengan menggunakan rasa malu atau penghinaan. Selanjutnya, shock atau terkejut. Di dalam hubungan masyarakat dan komunikasi strategis, kejutan adalah agitasi pikiran yang disengaja atau emosi, terutama melalui penggunaan kejutan, jijik atau hal lain yang kuat dan tidak terduga rangsangannya. Karena itu, jarang menawarkan strategi positif jangka panjang untuk organisasi manapun yang tidak mau dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai utama kesusilaan dan permainan yang adil. Selanjutnya, threat atau ancaman. Membuat ancaman adalah strategi ofensif lainnya yang melibatkan janji bahwa bahaya akan datang, penuduh, atau memberi kabar buruk. Strategi reaktif yang ketiga yaitu respon defensif. Respon komunikasi strategis lainnya melibatkan strategi respon defensif seperti penolakan, alasan atau pembenaran, yang semuanya melibatkan organisasi untuk bereaksi kurang agresif untuk kritik. Yang pertama, penolakan. Menggunakan strategi defensif penolakan, sebuah organisasi mencoba untuk tidak menerima kesalahan, mengklaim bahwa masalah yang dianggap tidak ada atau tidak terjadi, atau jika memang ada, itu tidak terkait dengan organisasi. Mengizinkan suatu strategi defensif yang umum digunakan adalah alasan, di mana sebuah organisasi mencoba meminimalkan tanggung jawabnya atas kerugian atau kesalahan. Ini adalah contoh dari satu kota. Kritik publik dengan cepat bergeser dari Departemen Kepolisian ke Serikat Pekerja. Alasan lain adalah kecelakaan, di mana organisasi menunjukkan bahwa faktor-faktor di luar kendali siapapun menyebabkan suatu masalah. Lanjut, ada pembenaran. Strategi defensif lainnya adalah pembenaran, yang mengakui organisasi melakukan perbuatan itu, tetapi melakukannya untuk alasan yang baik. Salah satu jenis pembenaran didasarkan pada niat baik, yaitu di mana sebuah organisasi mencoba untuk melunakkan pukulan hasil buruk dengan mengklaim bahwa ia mencoba untuk mencapai sesuatu yang positif. Pertahanan ini umumnya gagal untuk menutupi apa yang merupakan keputusan yang buruk di awal. Selanjutnya ada kemunduran. Ungkapan membalikan meja berasal dari permainan seperti catur atau backgammon. Balikan meja dan bermain dari posisi lawan yang sebelumnya. Nah, dalam hubungan masyarakat, ini adalah analogi yang tepat untuk pembalikan strategi, di mana pihak yang lemah menjadi pihak yang paling kuat atau yang lebih kuat. Nah, ini adalah strategi di mana sebuah organisasi yang menemukan dirinya di bawah kritik mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi seringkali pembalikan meja dapat dicapai dengan anggun, bahkan dengan humor. Seperti hasil ketika komentator CNN Anderson Cooper muncul untuk mengkritik perayaan di Sunday di Buffalo. Kemudian ia mencoba meminta maaf dan mengatakan bahwa ucapan tersebut ditunjukkan pada dirinya sendiri karena melontarkan tawa yang cocok untuk seorang anak perempuan yang berusia 13 tahun. Sehingga dia harus keluar dari kamera untuk mendapatkan kembali ketenangannya.
Lalu ada reaktif, respon pengalihan. Beberapa strategi respon pengalihan juga terbuka untuk perencanaan komunikasi. Mereka termasuk konsensi, aggregation, disasosiasi, dan pelabelan ulang, yang semuanya merupakan upaya untuk mengalihkan pandangan publik dari masalah yang terkait dengan organisasi. Yang pertama ada konsensi. Dengan menggunakan strategi pengalihan, konsensi sebuah organisasi mencoba membangun kembali hubungan dengan publiknya dengan memberikan sesuatu yang diinginkan oleh si publiknya. Fokusnya di sini harus konsensi pada yang saling dihargai oleh organisasi dan publiknya. Lalu ada aggregasi, strategi pengalihan lain, salah satu pendirian etis yang dipertanyakan, aggregation. Pada dasarnya, organisasi berusaha untuk mengelola situasi negatif dengan memikat publiknya, yang memberikan sesuatu yang relatif sedikit signifikansinya kepada organisasi dalam upaya pengalihan sorotan dan tuduhan serta kritik. Aggregation berbeda dengan konsensi, di mana terakhir melibatkan sesuatu yang bernilai nyata bagi publiknya. Lalu ada disasosiasi. Strategi pengalihan lainnya adalah disasosiasi, yang mencoba menjauhkan organisasi dari kesalahan yang terkait dengannya. Lalu ada pelabelan ulang. Strategi pengalihan lainnya adalah pelabelan ulang, mencoba menjauhkan organisasi dari kritik. Ini melibatkan menawarkan nama yang menyenangkan sebagai label pengganti label negatif yang telah diterapkan oleh orang lain atau publik. Lalu ada perhatian. Salah satu jenis simpati vokal adalah kepedulian, di mana organisasi mengungkapkan bahwa ia tidak acuh terhadap suatu masalah tanpa mengakui kesalahannya. Lalu ada bela sungkawa. Jenis simpati vokal ini adalah suatu jenis simpati yang lebih formal. Nah, di mana organisasi mengungkapkan kesedihan atas kehilangan atau kemalangan seseorang. Nah, tapi sekali lagi tanpa mengakui kesalahannya. Lalu ada menyesali. Strategi vokal lainnya yaitu penyesalan, dengan melibatkan pengakuan kesedihan dan penyesalan atas suatu situasi, harapan bahwa suatu peristiwa tidak terjadi, berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik. Penyesalan tanpa permintaan maaf terkadang tidak cukup. Kemudian ada permintaan maaf, strategi vokal yang paling terfokus pada kepentingan publik dan paling tidak pada organisasi adalah permintaan maaf. Dengan mengeluarkan permintaan maaf, melibatkan publik menerima tanggung jawab penuh dan meminta pengampunan. Pastikan bahwa permintaan maaf itu adalah permintaan maaf yang lugas. Ahli strategi komunikasi dapat mengambil pelajaran dari kolumnis etiket Judith Martin yang menasehati dalam salah satu kolom Miss Manners-nya bahwa meminta maaf adalah cara untuk meredakan respon kemarahan. Permintaan maaf yang baik harus mencangkup pengakuan telah melakukan suatu kesalahan tersebut, rasa penyesalan, upaya untuk memperbaiki ketidakadilan, dan janji untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Juga pastikan permintaan maaf itu tepat waktu. Selanjutnya ada penyidikan. Dengan menggunakan perilaku investigasi yang memperbaiki, organisasi berjanji untuk memeriksa situasi dan kemudian bertindak sesuai fakta. Ini hanya strategi jangka pendek. Cara membeli waktu, akhirnya organisasi harus merespon dengan lebih banyak substansi. Selanjutnya adalah perbaikan. Tindakan perilaku perbaikan yang lebih kuat adalah tindakan korektif yang melibatkan pengambilan langkah-langkah untuk mengatasi masalah, memperbaiki kerusakan, dan atau mencegah terulangnya kembali. Selanjutnya, restitusi. Perilaku perbaikan lainnya atau restitusi melayani kepentingan bersama organisasi dan publiknya. Ini melibatkan perbaikan dengan memberikan kompensasi kepada korban atau memulihkan situasi ke kondisi sebelumnya. Selanjutnya adalah tobat. Jenis perilaku perbaikan yang paling kuat adalah pertobatan, yang melibatkan baik perubahan hati maupun perubahan tindakan. Pertobatan menandakan penebusan penuh organisasi dalam arti klasik bahwa pertobatan itu berpaling dari posisi sebelumnya dan menjadi pendukung cara baru dalam berbisnis. Banyak organisasi yang terjebak dalam rasa malu secara moral atau hukum, menjanjikan pertobatan dan masa depan perbuatan benar.
Tetapi hanya sedikit yang mencapai perubahan haluan seperti itu. Seringkali sebuah organisasi akan menggunakan beberapa strategi. Selanjutnya, keheningan strategis. Dengan tidak menanggapi kritik, sebuah organisasi mungkin dapat mempersingkat masa hidup situasi krisis. Ingatlah bahwa diam dapat menyiratkan ketidakpedulian tidak hanya pada lawan, tetapi juga pada masalah itu sendiri. Keheningan strategis tidak sama dengan mengatakan tidak ada komentar. Pernyataan seperti itu selalu ditafsirkan sebagai pengakuan yang bersalah, menyiratkan bahwa organisasi tidak hanya melakukan sesuatu yang salah, tetapi melakukannya dengan sangat tidak kompeten atau sangat terang-terangan sehingga tidak dapat memikirkan penjelasan apapun yang akan diterima oleh publiknya. Selanjutnya, ambiguitas strategis. Mirip dengan konsep keheningan strategis adalah ambiguitas strategis, penolakan untuk diselamatkan pada respon tertentu. Seringkali ini melibatkan penghindaran pertanyaan yang cerdik dalam dunia yang ideal, keputusan etis, dan sederhana dan jelas. Tetapi dunia bukanlah tempat yang ideal, jadi bersiaplah untuk dengan hati-hati membedakan antara loyalitas yang bersaing dan nilai-nilai yang berbeda. Yang terakhir adalah opsi penimbangan. Lihat kembali daftar strategi hubungan masyarakat yang reaktif. Begitu banyak kemungkinan. Bagaimana sebuah organisasi dapat memilih di antara semua pilihan. Penelitian mungkin memainkan peran karena praktisi PR mempertimbangkan beberapa opsi yang mungkin dan kemudian mengujinya. Mungkin dengan menggunakan kelompok fokus, studi kasus, dan bentuk penelitian lainnya.